dapat wudu. Tak sholat karena di badan dan pakaiannya diduga ada kotoran najis. Banyak orang meninggal di rumah sakit tak menunaikan sampai meninggal dunia karena hal tersebut di atas. Siapa yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Bawakan tanah di dalam plastik ke kawan-kawan kita yang sedang opname. Tengok dia, tengok. Kau sudah basuh cebok, sudah pakai tisu, pakai air, sudah bersih. Ambil tayamum, letakkan di atas koran, pukulkan. Pukul sekali, pop. Wajah, sekali saja. Dah, pukul lagi sekali. Dah, tayamum. 1, 2, 3. Ini ke bawah. Ini ke atas. Ini ke atas. 1, 2, 3. Dah, solat. Satu tayamum untuk satu solat. Tidak pakai kumur-kumur. Solat. Allahu Akbar. Solat duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak bisa duduk Pak Ustaz, dia berbaring. Berbaring. Mana arah kiblat? Sana. Kiblat, miring. Allahu Akbar. Miring ke arah kiblat. Tak juga bisa Pak Ustaz karena dia terlentang. Solat terlentang. Mata aja. Allahu Akbar. Sami Allah. Namanya solat isyarat. Isyarat mata. Mata pun tak juga bisa Pak Ustaz. Masih ada nyawanya? Masih. Berarti dia zikir dalam. Tak juga bisa. Baru kita solatkan. Tidak boleh melewati waktu solat tanpa mengingat Allah. Aqimis salata li zikri. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita bertanggung jawab kita terhadap ibadah mereka. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Banyak orang menjenguk orang sakit bawa jeruk 2 kilo. Siapa makan jeruk? Habis orang sehat menghabiskan jeruk itu. Bawakan ketenangan. Menengok orang sakit tak boleh terlalu jujur. Ini orang sakit. Aku kalau aku tengok nampaknya kau 2 kali Jumat gol. Kata orang aku ni sakit Pak Ustaz. Siapa bilang kau sakit? Itu tadi ada orang mengatakan kau sakit. Tidak, kau sehat. Malah yang bilang sakit itu nanti lebih dulu mati daripada kau. Siapa yang bilang? Saya sudah datang ke Pak Dokter. Saya tanya, Pak Dokter, berapa persen obat membuat orang sehat? Kata Pak Dokter, obat membuat orang sehat hanya 20% Ustaz Somad. Yang 80 itu sugesti bahwa dia sehat. Kau sehat, kau sehat, kau sehat, kau sehat. Sehat dia bangkit. Datang saya jenguk orang sakit. Cerita tentang masalah nostalgia kuliah di Mesir. Sehat dia. Kau tawa, kik. Memang betul Ustaz Somad, betul. Begitu saya pulang, sakit dia balik. Itulah maka kita berganti-gantian menjenguk dia. Gantian mana? Sehat, kau sehat, kau sehat. Mantap, sehat. Bangkitkan semangatnya. Ini. Jangan lupa doakan. Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Ya Kafi, yang wahai mencukupkan. Ya Mu'afi, maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudaraku. Syifaan ajilan. Sembuh yang segera ya Allah. Ternyata ketika orang koma, ketika otaknya tak berfungsi, ketika jantungnya semua koma, tapi ada yang tetap berfungsi sebesar macam keong di dalam telinganya tetap. Itulah makanya kalau ada orang sakit tetap kita bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ya Syafi, ya mohon bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita waktu mau masuk pintu rumah sakit, Masya Allah, ada rupanya anaknya membacakan Quran dalam. Begitu kita tengok, rupanya flash disk. Ternyata telinga tetap berfungsi. Ketika Ustadz Al-Mukarram, lupa saya namanya, Ustadz Kondang di Jakarta, koma dia 2 bulan lebih. Ketika dia sehat balik ditanya, apa yang terjadi Ustadz ketika koma? Ketika aku koma tak ada yang kudengar sedikit pun. Yang kudengar hanya bacaan orang yang membacakan Al-Quran. Dokter ngomong ke saya, Ustadz Somad, menurut ilmu kami ini pendengaran tetap berfungsi sampai. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW yang tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran, yang bukan ahli medis, mengajarkan membisikkan kalimah thayyibah ke telinga la ilah. Makanya kalau anak kita mengaji, maka dibukanya Quran, dibacakannya kita. Makanya gunanya anak masukkan pondok pesantren, Islamic Center, Islamic Boarding School, sekolahkan agama, tahu dia.
Ini tidak anak sekolah tinggi tapi tak paham agama. Begitu menengok ayah sakit, bukan tahu dia membacakan Quran, bukan tahu dia membacakan tahlil, dia ambilnya foto, difotonya. Ini muka ayahnya nih. Betul. Habis itu update satu. Ayahku sedang sakit. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin. Doa amin Facebook tak bisa menolong. 1000 orang mendoakan di Facebook tak bisa menolong. Nanti kalau saya yang mengalami itu, jangan doakan bapak saya di Facebook. Doakan selesai sholat. Ya Allah, Ustaz kami Abdul Somad, sehatkan dia. Tapi kalau dia dalam penderitaan, cepatkan dia mati. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Bacakan surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Penulisnya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Namanya tafsir Al-Qur'an Al-Azim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Sulit melahirkan, baca surat Yasin. Sulit pekerjaan, baca surat Yasin. Sulit anak mau lahir, baca surat Yasin. Sulit mau menikah, baca surat Yasin. Sulit nikah sekali lagi, baca surat Yasin. Sulit mati, ada orang susah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Bacakan surat Yasin. Ya Allah, kalau memang hambamu ini lebih baik hidup baginya, maka panjangkanlah umurnya ya Allah dengan barakat surat Yasin. Tapi kalau rasanya tak ada lagi harapan ya Allah, maka dan sebut gak kuat. Kalau kuat tersinggunglah anaknya situ. Ya Allah, kalau memang tak ada harapan, matikanlah dia. Oh, begitu selesai kita bacakan, kita pun pulang, lanjang telepon bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz. Apa? Mati ayah kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, baca surat Yasin, baca dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. 1 jam 24 menit ceramah. Masya Allah. Padahal biasanya di masjid dekat di Pekanbaru saya ceramah 30 menit. Di sini 1 jam 30 menit. Luar biasa semangat jamaah pengajian di Sungai Liat. Allahu Akbar. Dari bunyi teriakannya ditambah sejam lagi pun masih kuat. Saya pula tak kuat.